Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi, Pak. Terima kasih juga. Tadi ada beberapa mahasiswa yang menginginkan saya untuk melaksanakan perkuliahan hari ini. Jadi tadi memang saya agak terkendala jaringan internet saya habis ya, saya lupa ngecek ya. Jadi saya harus melakukan koneksi ke WiFi dulu. Oke, hari ini adalah perkuliahan perdana survei teoretis lanjut ya. Jadi hari ini saya akan memadatkan materinya di eh, dua pokok bahasan utama ya. Yang pertama adalah pembahasan RPS, yang kaitannya itu adalah sejalan dengan pelaksanaan PPL ke depan, dan juga materi tentang pemetaan secara otomatis ya. Jadi ada perubahan yang paling signifikan di mata kuliah survei tesis lanjut dibandingkan dengan survei tesis dasar adalah adanya transformasi dari eh, mulai dari akuisisi, processing, sampai dengan penyajian informasi geospasial dalam hal ini peta dalam bentuk digital. Ya, jadi kemarin teman-teman yang melakukan pencatatan data itu menggunakan formulir ukur gitu ya, kemudian mengolah datanya masih menggunakan Excel, ya, kemudian Anda menyajikan petanya secara manual atau konvensional menggunakan gambar ya. Untuk eh, di mata kuliah submetrik selanjut itu kita sudah bertransformasi ke pemetaan secara digital. Oke, kita coba akses learning ya. Di learning juga sudah ada beberapa materi. Mungkin kita akan bahas RPS-nya ya, atau di Prodi Teknologi Informatika itu adalah Master Lesson Plan. Di mata kuliah submetrik lanjut, kita bisa mengakses format Master Lesson Plan di sini. Ya. Jadi untuk survei tesis lanjut ini, bobot SKS-nya masih sama seperti yang semester lalu di survei tesis dasar, yaitu 4 SKS. Sifatnya wajib dan syarat pembelajarannya adalah teman-teman sudah pernah mengambil mata kuliah survei tesis dasar dan prodi peta, dan saya kira ini sudah Anda dapatkan di semester 1. Kemudian pengambilan bersama ini di prasyarat proyek dan statistika dan hitung perataan. Mengapa mata kuliah ini berkaitan dengan mata kuliah statistika dan hitung perataan? Karena untuk mencapai level 5 SKKN informasi geospasial, teman-teman harus bisa mencapai pada tahap melakukan uji kualitas data, ya, uji peta. Nah, sehingga diperlukan statistika dan hitung perataan. Harapannya setelah semester 2 itu teman-teman memiliki kompetensi dasar untuk menjadi teknisi survei teretris ya. Jadi sehingga teman-teman kalau misalnya diberikan sebuah pekerjaan, teman-teman tidak mengalami apa namanya kaget ya antara permintaan industri dengan apa yang sudah disediakan atau difasilitasi oleh pihak kampus. Di sini ada 5 pokok bahasan yang kemudian dirangkum menjadi 5 CLO, rekan-rekan. Yang pertama adalah menggambarkan peta blok dan topografi. Ya, jadi teman-teman itu diharapkan pada perkuliahan survei tesis lanjut atau selanjutnya saya singkat sebagai surterlan itu mampu melakukan pemetaan blok atau pemetaan topografi ya. Sebenarnya ini sudah pernah rekan-rekan lakukan di semester 1, akan tetapi masih sedikit yang mampu membuat peta topografi ya. Jadi saya lihat di beberapa kelas itu sangat sedikit yang bisa sampai gambar peta topografi atau yang umumnya kita sebut sebagai peta kontur ya. Sehingga untuk luaran PPL semester ini juga semua PPL arahnya ke peta topografi kecuali yang kelas A.
kelas A itu kan PBL landscape ya. Kalau PBL landscape itu arahnya tidak ke pemetaan topografi, tapi nanti hanya melakukan pemetaan situasi ya, melakukan pengecekan pada landscape. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pemetaan secara otomatis. Ya ini seperti yang saya singgung di awal bahwa terjadi transformasi. Yang transformasi mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data menjadi informasi geospasial. Ya, di sini teman-teman itu sudah tidak diperkenankan melakukan pencatatan data menggunakan formulir ukur. Kalau membuat sketsa masih diperkenankan ya, tapi kalau untuk mencatat data, apalagi memfoto display itu dilarang ya. Hukumnya adalah apa ya? Saya nggak bisa menyatakan hukumnya ya. Jadi sebenarnya dilarang ya. Anda melakukan pencatatan data itu udah nggak zamannya lagi Anda memfoto ya di display itu enggak. Jadi semua data itu akan disimpan dalam job yang ada di alat. Ya, jadi teman-teman yang kemarin sudah memulai mengoperasikan Total Station, nah itu eh, bagaimana membuat job itu adalah tempat di mana kita menyimpan data. Kemudian yang ketiga adalah mendemonstrasikan aplikasi pengukuran kerangka dasar pemetaan dengan metode pemotongan ke muka dan pemotongan ke belakang serta poligon ya. Jadi teman-teman nanti ya akan diberikan materi tentang bagaimana melakukan pembuatan kerangka peta ya. Jadi kerangka peta itu tidak hanya poligon tertutup ya, tapi juga ada yang namanya poligon terbuka, kemudian ada yang disebut dengan pemotongan ke muka, kemudian pemotongan ke belakang. Jadi beberapa metode ini digunakan untuk mengantisipasi kondisi dan situasional pada saat kita melakukan pengukuran di lapangan. Kemudian yang keempat adalah mendemonstrasikan pengukuran profil memanjang dan melintang. Nah, jadi teman-teman itu output di mata kuliah ini juga memiliki kompetensi untuk membuat dan melakukan pemetaan pengukuran profil memanjang dan melintang. Di PBL kelas B itu melakukan pengukuran profil memanjang dan melintang menggunakan auto level atau water pass. Tapi kalau yang di PBL kelas C itu adalah melakukan penyajian profil memanjang dan melintang itu yang diturunkan dari peta kontur. Jadi nanti output PBL-nya itu berbeda ya. Jadi teman-teman itu nggak bisa melihat antara kelas A, kelas B, kelas C itu output utamanya itu berbeda, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mendemonstrasikan pengukuran udah ya, keempat ya. Kelima adalah mengkalkulasikan penentuan luas dan volume dalam pekerjaan survei. Nah, ini berkaitan dengan banyaknya pekerjaan di Batam pada umumnya itu khusus di bidang survei rekayasa sipil jalan itu banyak mahasiswa atau alumni kita itu dilibatkan dalam pekerjaan atau proyek di lapangan dan harus memiliki kompetensi melakukan perhitungan luas dan volume. Nah, itu nanti kita mencoba melakukan perhitungan luas secara konvensional menggunakan aplikasi CAD ataupun menghitung luas dan volume secara otomatis pada menu-menu yang disediakan baik di AutoCAD ataupun di ArcGIS. Masing-masing CLO ini saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menggambarkan peta topografi, kemudian mampu menerapkan pemetaan secara otomatis, serta mampu mendemonstrasikan aplikasi pengukuran berbagai macam perangkat dasar pemetaan meliputi pemotongan ke muka, ke belakang, dan poligon terbuka, serta mampu mendemonstrasikan pengukuran profil memanjang dan melintang yang nantinya itu digunakan untuk mengkalkulasikan perhitungan luas dan volume pada area atau pekerjaan yang diberikan. Ya, jadi semuanya itu saling berhubungan. Ini apa namanya adalah rencana pembelajaran mingguannya, ya. Jadi sudah dijabarkan di sini.
Kemudian setiap minggunya waktu yang diberikan adalah kuliah itu adalah 7 sesi teori yang dijadwalkan pada setiap Senin pagi, kemudian 7 sesi praktek ya. 7 sesi praktek yang dijadwalkan pada jam perkuliahan masing-masing kelas ya. Kelas A itu yang tadinya dengan Pak Widi, karena Pak Widi itu dilibatkan pada mata kuliah perencanaan proyek kelas B, maka Pak Widi akan ditukar dengan Gufron ya, sehingga kelas A itu nanti diajar oleh Gufron, sedangkan kelas C itu nanti diajar oleh Pak Budi. Ya, jadi itu mulai berlaku di minggu ini. Kemudian dalam pelaksanaan sesi praktek ini nanti dosen atau pengajar itu akan bersifat adaptif ya. Kalau hal itu beririsan dengan proyek, maka pekerjaan proyek itu dilaksanakan pada sesi praktek. Tapi kalau tidak beririsan dengan proyek, maka dikerjakan pada bagian sesi di perancangan proyek. Ya, jadi semua kelas dituntut untuk fleksibel dan adaptif terhadap model pembelajaran ini. Ya, misalnya ya, setiap pengajar itu punya kebijakan dalam pengajaran yang berbeda-beda. Ada yang pengajarnya itu mengikuti tren atau timeline sesuai di RPP, ada juga yang pengajar yang mengacu pada semester lesson plan. Ya. Oleh karena itu, setiap kelas atau setiap kelompok PBL itu harus memahami setiap minggu ini kita targetnya apa. Contohnya nih, kalau di PBL kelas B dan kelas C nih, nah, minggu ini tuh targetnya adalah mampu melakukan pengukuran statik. Ya. Jadi pengukuran statik itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memasang kerangka kontrol peta. Nah, itu juga kalau kelas A. Kelas A itu apakah targetnya sama melakukan pengukuran statik? Mungkin saja berbeda. Ya, mungkin saja berbeda. Jadi mohon rekan-rekan aktif ya. Jadi di sini pembelajaran PBL menggunakan framework CDIO itu butuh keaktifan teman-teman. Kalau nggak teman-teman nggak aktif, teman-teman nggak akan bisa mencapai target proyeknya. Ya. Jadi teman-teman aktif kemudian menanyakan baik ke manajer proyek ataupun ke dosennya. Pak, ini saya target minggu ini adalah melaksanakan APBD. Ya udah itu harus diselesaikan. Diselesaikan di mana? Di sesi teori mata kuliah yang di sesi praktek mata kuliah yang bersangkutan ataupun di sebagian sesi di pelaksanaan proyek. Contohnya nih di PPL kelas C ya, pada kelas C itu sudah saya sepakati bahwa di sebagian sesi perancangan proyek itu akan saya gunakan untuk melakukan visitasi untuk melihat progres dan kemajuan proyek. Nah, minggu ini apa targetnya? Targetnya adalah menyelesaikan RPP ya karena minggu depan presentasi. Kemudian untuk eksekusi proyeknya minggu ini ngapain? Minggu ini adalah melakukan pengukuran GPS ya di mata kuliah GPS untuk memasang BM-BM-nya. Ya, jadi ini nantinya akan berjalan beriringan. Nah, jadi dalam 14 minggu itu menyebar di 5 CLO tadi ya. Jadi mulai dari pemetaan topografi, kemudian pemetaan secara otomatis ya. Misalnya pemetaan secara otomatis teman-teman kemarin membuat job, ya udah membuat job sekalian job untuk pekerjaan proyek Anda gitu. Misalnya proyek topografi, jobnya berarti topografi kelompok 11 misalnya. PBL topografi kelompok 11. Nah itu nanti jobnya Anda buat di sesi praktek ya digunakan pada praktek nanti. Kemudian nanti ada materi tentang pemetaan kerangka dasar, kerangka dasar pemetaan lanjut. Nanti kita mencoba praktek melakukan pengukuran kerangka kontrol pemotongan ke muka, pemotongan ke belakang gitu ya, dan melakukan pengukuran dengan metode poligon terbuka ya. Kalau poligon terbuka ini implementasi langsung ke proyeknya itu adalah beririsan di kelas B. Jadi kelas B itu nanti akan banyak berinteraksi atau beririsan dengan mata kuliah survei teresis lanjut. Jadi porsi paling banyaknya itu adalah di kelas B.
Kemudian after midterm ya, setelah mid semester, setelah lebaran itu teman-teman mulai membuat pengukuran profil memanjang dan melintang ya. Kalau kelas B itu menggunakan waterpass, tapi kalau kelas A, kelas C dan mungkin kelas A itu nanti diturunkan dari peta kontur. Ya, kemudian di sesi-sesi akhir, ya, di minggu-minggu akhir itu kita akan belajar bagaimana kita menghitung luas dan volume dari hasil pengukuran profil memanjang dan melintang, ataupun dari data yang didapatkan dari peta kontur. Kemudian ini beberapa peralatan yang nantinya akan kita gunakan ya, ada waterpass, theodolit, dan total station, dan alat-alat pendukung lainnya. Kemudian di sini adalah student outcome assessment plan ya. Jadi nanti ada beberapa tugas, ada beberapa assessment ya, disesuaikan dengan proyeknya, dan juga ada ujian teori dan praktek untuk mata kuliah survei terhadap lanjut. Jadi ini bobotnya dosen memberikan porsi 60% ya. Jadi dilihat dari learning skill, presentasinya 30%, kemudian pemahaman konsep, nah ini terkait tugas teori, 5%, soft skill, sikap dan kehadiran, 5%. Kemudian hasil ujian itu adalah 20%, berarti ini 30, dan hasil prakteknya ya, learning skill, ini adalah dari hasil pekerjaan praktek di lapangan, kalau ini dari tugas teori, ini dari hasil ujian, dan ini soft skill. Jadi kalau kita lihat itu Menpro ini memberikan peran atau porsi nilai yang cukup tinggi ya, dari life skill, literacy skill, kemudian nanti waktu presentasi, dan juga di laporan. Laporan di sini adalah laporan akhir proyek ya. Jadi di mata kuliah survei terhadap lanjut itu tidak ada lagi laporan mingguan, tapi laporan akhir proyeknya ini adalah laporan akhir PPL-nya. Kemudian ini beberapa aturan perkuliahan ya. Di sini mid report adalah presentasi pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam PPL dan tanya jawab secara daring, dan final report juga sama ya untuk ujian teorinya ya, ujian prakteknya ya. Kemudian ya ini siapa yang pelaksanaan assessment ATS-nya adalah 2 sesi dan AS-nya adalah juga 2 sesi. Kemudian nanti ada pembelajaran ujian secara daring adalah 4 sesi yang nanti saya masukkan ke dalam mid report dan final report di pelaksanaan PPL-nya. Jadi pelaksanaan prakteknya seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan teman-teman terkait rancangan pembelajaran semester atau dokumen semester lesson plan ini? Tidak ada, mungkin kita langsung ke perkuliahan teori ya. Jadi kita akan bahas di eh, pertemuan minggu kedua ya. Jadi hari ini kita gabung ya 2 pertemuan, minggu pertama dan minggu kedua. Minggu pertama itu kita membahas tentang master lesson plan, kemudian minggu kedua itu adalah pemetaan secara otomatis ya. Jadi ini mohon maaf materinya masih menggunakan materi tahun lalu sehingga prodinya masih prodi teknik geomatika. Jadi kontennya tetap sama. Oke, ini adalah beberapa ilustrasi terkait peralatan-peralatan yang akan digunakan teman-teman nantinya di prodi teknologi geomatika atau nantinya pada saat bekerja di industri gitu ya.
ada grid management system ya. Kemudian grid management itu sistem itu adalah sistem apa namanya yang terdiri dari beberapa peralatan yang digunakan untuk memanajemen pekerjaan survei pemetaan. Kemudian ada laser product ya. Laser product itu adalah peralatan pengukuran yang dia menggunakan metode pemindaian sinar laser ya. Tujuannya untuk membentuk bangunan atau topografi 3D. Kemudian ada GPS plus product ya. GPS plus product ini adalah produk-produk yang digunakan untuk pengukuran atau pengamatan satelit menggunakan metode extraterrestris ya. Khususnya menggunakan metode GPS plus. Maksudnya GPS plus itu adalah konstelasi satelitnya tidak hanya di GPS saja ya, tapi ada GLONASS, Galileo, dan lain sebagainya. Kemudian GIS product, ini produk yang embed di controller pada setiap alat pemetaan, yang dimana di dalamnya kita langsung bisa melakukan analisis spasial dengan menggunakan platform SIG. Kemudian ada data collection dan software, kemudian machine control, kemudian automatic level, ini adalah sifat datar ya. Kemudian digital level ini juga sama, ini sifat datar. Yang membedakan adalah alat bantu ukurnya ya. Kalau automatic level itu kita menggunakan rambu ukur, tapi kalau digital level itu kita juga menggunakan rambu ukur, tapi rambu ukurnya itu berbeda. Rambu ukurnya itu dia menggunakan apa namanya barcode gitu ya. Sehingga sistem pembacaannya adalah ketika kita bidik di rambu ukur tersebut, langsung akan bisa melakukan akuisisi beda tinggi atau bacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah pada display di auto level. Jadi kita tidak perlu membaca, hanya perlu membidik. Ya. Makanya menggunakan digital level ini akan mempercepat pekerjaan dan meminimalisir kesalahan blunder yang terjadi pada saat pengukuran. Nah, rencananya tahun ini kita mengadakan peralatan digital level ini ya di lab survei ya. Kemudian digital theodolit saya kira tidak perlu saya terangkan lagi karena di semester kemarin sudah pernah dan teman-teman juga pernah berinteraksi dengan digital theodolit model ini ya. Ini kalau di kelas ini alat favoritnya Erika dan kawan-kawan ini. Wan Ekmal ini ya, favoritnya menggunakan theodolit gitu ya. Karena toleransinya rendah gitu ya. Kemudian ada constructor grade optical dan high end total station. High end total station itu adalah total station yang kita miliki gitu ya. Nah, ini kita akan sedikit membahas beberapa perbedaan mendasar pada alat-alat yang konvensional dengan yang sudah otomatis ya. Mungkin saya di sini di slide presentasi ini saya ambil dari pemaparan salah satu vendor yang menyediakan alat kita yaitu Topcon ya, sehingga yang saya bahas di sini adalah sebatas atau ruang lingkup Topcon ya. Tapi kalau teman-teman membaca referensi yang lain itu banyak sekali ya, model-modelnya banyak ya. Ibarat kata yang saya komparasi di sini adalah kalau smartphone ya smartphone iPhone saja gitu ya. Tapi ada juga kan merek Samsung gitu ya. Samsung kemudian merek Xiaomi, Oppo, ya, Vivo gitu ya, Oppo, Vivo gitu ya. Tapi saya di sini sekali lagi headlight-nya adalah hanya mengilustrasikan salah satu produk survei pemetaan yang banyak digunakan, yaitu dengan model Topcon. Karena kalau di industri itu paling banyak digunakan, kalau nggak Topcon ya Trimble gitu ya. Jadi konsep dasarnya seperti yang kita ketahui bahwa water pass atau auto level itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda tinggi. Yang sering kita gunakan di sini adalah seri ATP ya. ATP itu adalah yang sering kita gunakan itu adalah seri ATP. Kemudian ada juga yang digital level ya. Apa perbedaan mendasarnya ya? Di sini pembacaan rambunya kalau water pass digital itu otomatis,
Kalau waterpass manual itu ya bacanya manual, ya teman-teman bidik waterpassnya, kemudian Anda baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Tapi kalau waterpass digital itu kita hanya perlu membidik saja, membidik kemudian record, maka kita akan mendapatkan 3 parameter ukuran, benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Kemudian akurasi terbaik adalah 0,6 mm untuk yang digital, kalau yang manual itu adalah 0,7 mm, gitu ya. Itu dengan catatan bahwa teman-teman tidak mengalami kesalahan dalam melaksanakan pengukuran dan pembidikan serta pengamatan bacaan pada rambu ukur. Jarak ukur terjauh kalau waterpass digital adalah 100 meter, kalau waterpass manual itu kurang dari 100 meter. Umumnya maksimal 50 meter sebenarnya kalau waterpass ya, karena sekali lagi ketika kita menggunakan rambu ukur itu untuk menentukan bahwa rambu ukur itu benar-benar stabil itu memang susah ya. Jadi kita harus nahan napas gitu ya. Kemudian arahkan di nivonya harusnya ya. Jadi rambu ukur yang baik itu adalah yang ada nivonya. Supaya memastikan bahwa rambu ukur yang kita gunakan itu benar-benar lega. Kemudian memori internalnya ya, karena waterpass digital itu mampu melakukan akuisisi data secara otomatis, maka datanya langsung bisa terkumpul di job ataupun di directory waterpass-nya, sehingga mampu merekam 2000 titik. Kalau waterpass manual ya kita harus melakukan pencatatan data di formulir ukur ya, sehingga memorinya tidak tersedia. Kemudian format datanya, data yang tersimpan di waterpass digital itu dapat dikonversi menjadi data CSV ya. Kalau waterpass manual itu tidak tersedia. Pilihan model ini adalah kalau di waterpass digital untuk yang merek Topcon ya. Kalau yang Topcon ini ada DL502, DL503 ya. Kalau waterpass manual itu ada ATB2, ATB3, dan ATB4 ya. Nah, ini sekali lagi lingkupnya adalah data produk-produk yang dikeluarkan oleh Topcon. Nah, ini adalah perbedaan mendasar antara auto level sama manual sama yang digital. Kemudian teman-teman juga sudah mencoba mempelajari total station lama dan total station modern. Nah, ini perbedaannya adalah kalau total station modern itu jarak ukur terjauh itu adalah 4 km. Nah, jarak yang mungkin tidak semua mata normal itu mampu menjangkau jarak sejauh ini ya. Tapi kalau yang total station lama itu jarak terjauhnya adalah 3 km. Tapi pengalaman saya itu belum pernah mengukur sampai sejauh ini ya. Paling jauh itu saya ngukur itu nggak sampai 1,5 kilo. Itu aja harus ada bantuan apa namanya handy talkie sama ada bendera ya, sehingga benar-benar kelihatan targetnya. Kemudian memori eksternal, kalau yang TS modern itu menggunakan USB memory, tapi kalau yang TS lama tidak tersedia. Kemudian merekam data nirkabel, jaraknya 300 meter untuk yang modern. Kemudian yang total station lama tidak tersedia. Kemudian kecepatan ukur EDM. EDM itu adalah Electronic Distance Measurement, jadi alat ukur digital yang digunakan untuk melakukan pengukuran jarak ya. Kalau yang TS modern itu tidak sampai 1 detik ya. Kalau total station lama itu sampai 1,2 detik. Kemudian ada proteksi pencurian menggunakan TS Shield untuk yang TS modern, yang TS lama nggak ada. Kemudian kapasitas baterainya itu 36 jam. Ya, kalau kita bagi menjadi 5 hari kerja bisa digunakan dalam 1 minggu pekerjaan proyek. Modelnya adalah ES101 sampai dengan ES107 ya. Jadi TS modern itu adalah TS yang teman-teman pernah gunakan pada eh, semester 1 kemarin. Itu adalah TS yang high specification ya. Jadi teman-teman semester 1 sebenarnya sudah menggunakan total station yang memiliki spesifikasi yang tinggi di Topcon. Kalau yang merek lain adalah GTS 233 sampai GTS 239.
Kemudian apa sih perbedaan antara total station dan theodolit? Perbedaan theodolit dan total station adalah theodolit sebenarnya adalah alat pengukur sudut, ya. Kemudian data primer yang dihasilkan dari theodolit hanya sudut horizontal, sudut vertikal, dan bacaan rambu ukur. Theodolit ya. Kemudian untuk mendapatkan jarak diperlukan data pendukung seperti data electronic distance measurement, kemudian meteran atau dengan tachymetry. Kalau meteran berarti kita menggunakan kita ukur ya. Kalau EDM berarti harus ada alat tambahan lagi berupa EDM. Atau dengan tachymetry. Tachymetry itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan rambu ukur ya. Total station langsung bisa mendapatkan data sudut dan jarak dalam satu pengukuran plus kalkulator untuk mendapatkan nilai koordinat ya. Jadi ini perbedaan paling mendasar adalah ketika kita menggunakan total station, semua pekerjaan dalam survei itu lebih ringkas karena tidak hanya sebatas melakukan pengukuran sudut horizontal dan vertikal, tapi juga melakukan pengukuran jarak. Serta di dalam mesin yang ada di total station itu bisa mengkalkulasikan hasil perhitungannya sehingga mendapatkan nilai koordinat. Nah, sehingga ketika kita menggunakan total station, itu data perhitungannya bisa langsung kita peroleh. Tujuan penggunaan total station antara lain upaya mengurangi kesalahan manusia. Contohnya adalah kesalahan dalam pembacaan dan kesalahan pencatatan data seperti halnya yang kita lakukan jika menggunakan teori. Namun, TS ini juga tidak terbebas dari kesalahan dan sering terjadi ya, baik di kelas A, kelas B, dan kelas C, ketika melakukan pengukuran detil dengan menggunakan total station, lupa yang namanya memencet measurement ya. Jadi sudut arahnya itu udah benar, tapi jaraknya nggak benar. Karena apa? Karena kalian kelupaan dalam menekan measurement ya, atau meas pada tombol total station. Sehingga jaraknya itu tidak sesuai. Makanya teman-teman harus punya feeling ya pada saat kita melakukan pengukuran sudut, jaraknya yang terekam di situ apakah benar atau tidak ya. Misalnya ukur yang sekiranya 100 meter tapi di display 4 meter. Berarti ada yang salah nih. Berarti salahnya apa? Salahnya kita nggak menekan measurement. Kemudian aksesibilitas ke sistem berbasis komputer ya karena datanya langsung bisa disimpan, kemudian diekspor ke file lain. Kemudian yang ketiga adalah mempercepat proses akuisisi data di lapangan, jelas ya karena kita tidak perlu melakukan penulisan atau rekap data di formulir ukur dan memberikan kemudahan atau ringkas ya. Jadi sekali lagi teman-teman, khususnya yang kelas C nih karena saya semester 1 ngajar kelas C. Seringkali melakukan pencatatan data di kelas di lembar kosong, kemudian merekap data lagi di formulir ukur. Ini adalah tindakan yang paling tidak saya sukai, ya. Karena apa? Karena fungsi kita menggunakan alat ukur ini menjadi tidak berguna. Karena apa? Karena Anda melakukan lebih dari satu kali pekerjaan. Coba kalau titik detailnya ada 1000, berarti ada 2000 titik detail yang harus Anda tulis ulang. Makanya sekarang ketika kita benar-benar sudah menjalankan mata kuliah survei terestrial selanjut, berarti kita benar-benar sudah orientasinya adalah ke digitalisasi data. Tidak ada perlu kita formulir ukuran, nggak perlu kita foto display-displaynya gitu ya. Jadi kita fokusnya adalah pengukuran gitu ya. Kemudian Pak, apakah kita tidak perlu membawa kertas? Perlu juga kalau membutuhkan sketsa lapangan. Kalau di PPL saya, di PPL apa namanya, topografi ya, kemarin itu saya arahkan untuk menggunakan tribal supaya apa? Supaya kita bisa melihat dari display total stationnya itu apakah apa namanya hasil pengukurannya itu sesuai atau tidak. Karena kalau tribal itu kan salah satu opportunity-nya adalah kita bisa melihat hasil pengukurannya itu di display ya, di tampilan display. Kalau di Topcon kan enggak. Tapi Topcon juga punya
apa namanya, keunggulan juga. Dia bisa melakukan pengukuran tinggi gedung, kemudian jarak antar dua titik tanpa perlu kita jangkau menggunakan prisma gitu ya. Kemudian kalau yang Topcon itu juga memiliki kelebihan, kekuatan baterainya itu 36 jam ya. Kalau Trimble itu tidak sampai, sejak mungkin hanya 10 jam ya. Spesifikasi lebih detailnya saya juga agak lupa nih, tapi saya kira nggak sampai 10 jam. Atau mungkin hanya 3-4 jam. Nah, kita kembali ke total station modern ya. Sekali lagi ini adalah kita membahas TS Topcon ya. Khususnya adalah Topcon yang AC Station series yang kita punya, yang pernah teman-teman coba di semester 1. Jadi ketika kita menggunakan data digital, maka kita harus memahami di mana letak portal USB memori ya. E-series dilengkapi dengan portal USB tipe A dengan kapasitas maksimum adalah 8 GB. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan pengunduhan data di total station. Kemudian ada tombol trigger yang digunakan untuk kemudahan pengambilan data tanpa mengalihkan penglihatan dari teleskop. Kemudian ada fitur-fitur yang lain seperti lampu pemandu, ya, tapi kalau saya jarang gunakan ya. Jadi surveyor mendapatkan kemudahan melakukan pekerjaan pematokan pada jangkauan jarak 1,3 meter sampai dengan 150 meter. Kemudian ada teknologi nirkabel, kalau kita ambil paket dengan menggunakan long link ya. Teknologi long link yang memungkinkan komunikasi data nirkabel menggunakan Bluetooth kelas 1 ya. Jangkauan komunikasi data sampai dengan 300 meter. Teknologi ini ditambahkan pada ES-series sesuai dengan kebutuhan pembeli. Tapi yang kita punya, kita nggak mengambil paket ini ya. Jadi fungsinya adalah untuk komunikasi jarak jauh. Kemudian ada teknologi unggulan dari ES-series, yaitu adanya TS Shield. Keuntungannya adalah untuk memberikan perlindungan kerahasiaan data apabila terjadi tindakan pencurian atau kehilangan instrumen di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, instrumen terhubung dengan cloud-based server Topcon, dan yang ketiga, pemberitahuan pemutakhiran perangkat lunak dan firmware. Ya. Teknologi ini ditambahkan pada S-series sesuai dengan kebutuhan pembeli. Jadi total station dilengkapi dengan modul komunikasi dan GPS yang dapat terkoneksi dengan GPS. TS Shield adalah Total Station Asset Management System terbaru dari Topcon ya. Sehingga prinsipnya sebenarnya sama seperti app cloud yang ada di Apple ya. Cloud yang ada di Apple ya. Kurang lebih seperti itu. Fungsinya selain untuk menyimpan data berbasis awan, bisa juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan total station. Kalau amit-amit total station itu hilang. Ya, ini contohnya ketika kita melihat lokasi dan informasi dari instrumen dapat dilihat di peta. Ya. Jadi fungsinya hampir sama seperti Find My iPhone ya. Kemudian bisa digunakan untuk membantu dalam menerima peringatan untuk update firmware dan dapat diupdate secara online. Dan fungsi lock dan unlock dapat dilakukan dengan online ya. Kalau ini bisa dikoneksikan ke TS Shield ya. Prinsipnya sama seperti Find My iPhone ya. Kemudian teknologi unggulan dari Topcon E-series itu adalah kapasitas baterainya yang sangat besar, 36 jam ya, sehingga kalau kita gunakan dalam 1 minggu pekerjaan, yang jumlahnya ada 5 hari kerja, itu bisa kompatibel. Kemudian ketahanan terhadap kondisi lingkungan, ya, standar ketahanan terhadap debu dan air, dikodekan sebagai IP 66, ya, IP 66 itu teman-teman bisa melihat ya dari spesifikasi yang bisa kita lihat di Google, apa sih IP66 ini. IP66 ini adalah proteksi terhadap debu dan air itu pada level 6. Jadi proteksi
level airnya level 6, proteksi level debunya level 6. Jadi teman-teman kalau beli HP itu kan biasanya ada di spesifikasi IP berapa itu. HP yang bagus itu biasanya spesifikasinya adalah IP 67 ya, sehingga dia kalau dicelupkan dalam air ya sampai dengan kedalaman 3 meter selama 1 jam itu masih hidup ya. Kemudian ada temperatur pengoperasian normal, bisa digunakan di min 20 derajat sampai 50 derajat. Kemudian model pengoperasian pada temperatur rendah sampai min 30 derajat dan pengoperasian pada temperatur tinggi sampai plus 60 derajat ya. Jadi ini sangat penting ya teman-teman ya, karena kalau teman-teman merasa ngukur di Batam itu panas, itu juga tidak seberapa ya. Karena kisaran suhu di lapangan berkisar di 30 sampai 34 lah ya paling panas ya. Tapi kalau teman-teman misalnya kerja di offshore atau mungkin di tambang ya, kalau saya pernah dulu di tambang itu suhu maksimal itu mencapai 44 derajat gitu ya. 44 derajat. Dan itu sangat panas. Kalau alatnya enggak memiliki ketahanan suhu ya akan rusak itu ya. Kemudian alat station dari Topon ini juga memiliki teknologi EDM yang handal. Mampu melakukan pengukuran jarak non-prisma menggunakan red laser diode 690 nanometer kelas 3R. Jarak terpendek non-prismanya adalah 30 cm, sedangkan jarak terjauhnya adalah setengah kilo. Kemudian E-Series memiliki EDM dengan ukuran diameter laser yang relatif kecil, sehingga memberikan hasil pengukuran yang andal untuk pengukuran pojok bangunan, kabel listrik, pagar kawat, dan lain-lain. Oke, pertanyaannya, mengapa Total Station terkini menggunakan teknologi reflektorless atau tanpa prisma? Siapa yang bisa jawab plus 10 di nilai UTS? Izin menjawab, Pak. Siapa ini? Yuda, Pak, 2B. Oke, silakan Yuda. Pertanyaannya, mengapa Total Station terkini menggunakan teknologi reflektorless atau tanpa prisma? Yang pertama yaitu akurat. Teknologi reflektorless EDM menggunakan fitur yang dapat dilihat yang ukurannya sama kecilnya dengan laser pointer. Sehingga apa yang kita bidik akan terukur jaraknya dengan sangat akurat, Bapak. Terima kasih. Oke, jawaban yang bagus ya, jawaban yang bagus ya, karena dia mempunyai teknologi laser yang kecil sehingga bisa menjangkau pengukuran yang lebih rigid ya. Akan tetapi ada pertanyaan yang lebih menekankan kenapa sih harus reflektorless, kenapa sih pada total station itu ada reflektornya? Mungkin bisa ditambahkan atau mungkin ada teman yang lain. Izin menjawab, Pak. Silakan Alif. Alif itu kelas ya. Dia lebih efisien sama produktif, Pak. Jadi tiap titik itu nggak perlu bawa prisma lagi. Gitu, Pak. Betul. Mendekati jawaban yang tepat. Ya, Yuda dan Alif plus 5. Siap. Oke, sudah disinggung ke arah yang benar dari Yuda dan Alif. Kira-kira tepatnya apa? Tadi sudah hampir mendekati jawaban yang sempurna bahwa untuk efektivitas dan efisiensi kerja, sehingga kita tidak perlu menggunakan prisma. Oke. Izin menjawab, Pak. Boleh. M. Zalia, ya. Ya, Pak. Silakan. Karena memungkinkan penggunaan untuk melakukan pengukuran langsung tanpa harus lagi menggunakan prisma segitiga, Pak. Jadi untuk area yang sulit dijangkau ataupun apa ya, kelihatannya areanya itu sangat tidak terlihat, itu bisa diarahkan, Pak.
Jadi biar lebih efisien dan akurasi pengukurannya lebih tepat. Oke, betul ya. M. Yalia ya. Bentar ya, saya tes dulu laptopnya. Betul sekali. Jadi jawaban dari eh, tiga penjawab tadi benar ya, bahwa tujuannya adalah untuk efektivitas dan efisiensi kerja. Karena pengukuran itu, target-target yang dituju itu belum tentu bisa kita bidik, belum tentu bisa kita dirikan menggunakan prisma, gitu ya, prisma atau monopol ya. Contohnya apa? Contohnya paling sederhana, ketika kita disuruh untuk menghitung atau menentukan koordinat dari ujung bangunan eh, Poluk Habibie ya, apartemen Poluk Habibie. Untuk di situ apakah kita perlu menggunakan prisma? Kita harus ke Poluk, kemudian naik lift sampai ke lantai atas, kemudian kita dirikan prisma, kan enggak. Nah, makanya alat-alat itu kita perlukan yang namanya teknologi reflectorless, ya, reflectorless. Teknologi reflectorless (EDM) menggunakan laser yang dapat dilihat yang ukurannya sama kecilnya dengan laser pointer, sehingga apa yang kita bidik akan terukur jaraknya dengan sangat akurat ya. Ini perbandingan antara mode prisma dan non prisma ya. Bedanya itu kisaran 1 sampai 2 mm saja. Selain akurat, menggunakan reflectorless itu juga tepat ya. Jadi tadi jawaban dari Alif itu juga tepat, bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, bahwa reflectorless EDM Topcon mengukur kurang dari 1 detik, paling cepat di antara total station lainnya ya. Ini adalah slide tahun 2018 ya. Jadi mungkin teknologi yang sekarang ada yang lebih update lagi ya. Kemudian dengan menggunakan reflectorless prisma, non-reflectorless prisma, maka sudut gedung atau pembakas bakar dengan reflectorless EDM, Anda dapat mengukur titik-titik tersebut tanpa menggunakan prisma karena ukuran laser diameternya sangat kecil. Anda dapat mengukur dengan sangat akurat, ya, misalnya di kita mengukur kabel listrik gitu ya. Posisi kabel listrik itu kita tidak perlu menggunakan prisma, tinggal kita bidik ya berapa panjangnya antara dua tiang gitu ya. Kemudian daerah miring atau terjal pada area pekerjaan juga bisa kita jangkau dengan reflectorless prisma ya. Sehingga daerah yang memiliki kemiringan atau slope tinggi tidak memungkinkan surveyor membawa prisma ke daerah tersebut karena akan membahayakan. Dengan teknologi reflectorless, daerah tersebut dapat diukur dengan mudah. Nah, ini biasanya di beberapa pekerjaan ya, pengerukan, penggalian, dan timbunan gitu ya. Kalau teman-teman lihat beberapa pekerjaan di Batam ini kan banyak ya yang beririsan dengan ini ya. Jadi mereka menggunakan alat yang reflectorless. Nah, ini seperti yang tadi saya singgung, kabel listrik tegangan tinggi ya. Ya kali kita pasang prisma di bawah kabel sutet ya. Ya kita hanya perlu membidik target-target di antara sutet itu saja. Karena hanya reflectorless EDM dapat mengukur objek yang berbahaya dengan cepat dan mudah. Oke, itu mungkin sekilas tentang pemahaman kita semua terkait pemetaan secara otomatis. Ya, kesimpulannya adalah dengan adanya pelaksanaan pengukuran pemetaan menggunakan digitalisasi di alat, di media untuk memproseskan data dan penyajian data, kita akan lebih cepat dalam melakukan eh, melakukan atau meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Jadi intinya
di semester ini itu harapannya semuanya itu teman-teman apa namanya mindsetnya itu beralih dari eh, konvensional ke digital gitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang didiskusikan baik untuk mata kuliah Sunderland atau PPL masing-masing. Nggak ada. Untuk yang PPL sudah nggak ada. Kalau nggak ada, saya aja ya, karena ada waktu yang cukup banyak. Oke, kuliah hari ini juga mewakili untuk kuliah minggu pertama ya. Nah, bukan seperti itu loh. Novianti, oke, saya stop aja ya, apa namanya, recordingnya.